Ya, puji Tuhan, kita sampai di penghujung tahun 2023 ini masih dalam keadaan sehat, secara tubuh, jiwa, roh, segala yang kita perlukan selalu tercukupi. Itu adalah satu dari pemeliharaan Tuhan Yesus ya, Bapa di surga, menyatakan keberadaannya, tanggung jawabnya sebagai Bapa. Dan saya percaya memasuki tahun 2024, Tuhan akan melakukan hal yang sama, bahkan lebih. Jadi saya mengencouragement untuk semua jemaat di sini, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sekalipun ada rasa takut, buang itu semua. Ya, memang di depan sana tantangan pasti ada. Banyak jalan-jalan yang penuh dengan kerikil, berbatu-batu. Tapi satu hal yang harus kita tahu bahwa pada saat kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada pemeliharaan, perlindungan, penyertaan dari Tuhan, Bapa kita di surga, lewat firman-Nya yang selalu menopang hidup kita dari hari ke hari, Roh Kudus-Nya yang selalu begitu setia, ya, membimbing, mengajar, mendidik kita untuk selalu taat, dengar-dengarnya kepada perintah-perintah Tuhan dan menjadi pelaku firman. Seperti tadi Pastor Samuel bilang, ya, biarlah di tahun 2024 itu yang menjadi kesukaan kita adalah melakukan hal-hal yang benar dan yang kudus. Saya rasa itu aja pesan dari saya pribadi untuk semua jemaat yang saya kasihi, para hamba-hambanya, para pengerja Yesus. Di ladangnya kita maju bersama, ya, tetap eksis di dalam Tuhan, memiliki roh yang menyala-nyala. Jangan padamkan roh, karena kita tahu bahwa di tahun 2024 itu tantangannya lebih lagi dari tahun 2023. Dan kemenangan, upah yang besar itu sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita yang taat dan setia. Tuhan Yesus memberkati. Buka peluang Tuhan untuk melakukan mujizat. Kalau Tuhan kita jadikan sebagai sandaran, kita percaya Tuhan pun melakukan mujizatnya. Banyak kita akan lihat mujizat terjadi. Kita ini sudah ada talentanya kok masing-masing. Yang percaya Yesus yang sudah diangkat menjadi anak-anak Allah sudah diberi modal talenta 1, 2, 5. Nah sekarang sudah dikasih contoh nih sama Alkitab. Kalau you cuma punya 1, enggak apa-apa, mengucap syukur, kembangkan, jangan dipendam. Karena kita tahu kalau kita pendam ujung-ujungnya, Yesus bilang, "Enyah engkau, aku tidak mengenal engkau." Kenapa sih kita harus memberitakan Injil, atau kenapa kita harus mengabarkan Injil? Karena memang dunia itu penuh dengan orang-orang yang seperti ini. Maksudnya orang-orang yang mereka nggak sadar kalau mereka itu berbuat sesuatu yang menghancurkan dirinya. Kadang apa yang tidak terjadi dalam kehidupan kita, bahkan yang kita doakan siang dan malam, kita memohon dari begitu lama, bahkan mungkin bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, itu yang kita doakan aja, tapi tidak pernah terjadi. Bukan Allah tidak mau menjawab, saudara, tapi karena doa yang kita sampaikan itu dengan ukuran kita sendiri, keinginan kita, kemauan kita. Ini loh Tuhan, kemauanku supaya terjadi. Kita itu tidak tahan dengan yang namanya proses. Kita itu lebih senang celebrationnya, perayaannya, kita lebih senang daripada menikmati prosesnya. Padahal di dalam proses itu ada sesuatu yang tidak bisa digantikan. Kita itu melupakan yang namanya proses, nggak tahan. Yang namanya proses itu kesuwen gitu. Contoh, ayo belajar piano, rutin belajarlah. Mana ada yang tahan? Tapi pengennya mau tampil. Waduh, bisa begini. Weh, itu ada proses gitu. Padahal yang hakiki, intinya, esensinya itu ada di dalam proses. Dan kita harus mau mendengar firman-Nya. Tuhan aja mau mendengarkan kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mau mendengar suara Tuhan? Atau kita mau berjalan dengan pemikiran kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri? Kita nggak akan mampu ya.
Jadi kalau hatimu bermasalah, mulutmu bermasalah, perilakumu bermasalah, keputusanmu bermasalah, respon dari hidupmu pun bermasalah. Apa yang salah dikatakan benar, apa yang benar dikatakan salah sesuai dengan keinginan diri kita sendiri. Jadi ukuran kebenaran pada saat itu bukanlah ukuran yang sesungguhnya, melainkan yang sesuai dengan keinginan diri kita sendiri ataupun kepentingan kita sendiri. Jadi melihat segala sesuatunya di sekitarnya itu dengan cara yang salah, penilaian-penilaian yang salah dan pemikiran-pemikiran yang salah menurut pemikirannya sendiri ataupun keinginan dirinya sendiri. Tuhan yang melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan, itu Tuhan yang melakukan. Apa yang mustahil buat kita kerjakan, Tuhan yang membuat kita itu bisa mengerjakan. Kenapa kita harus takut? Dia mengatakan apa? Itu sudah tidak lagi kulakukan. Apakah dia bisa menanggalkan kedagingannya? Bisa. Paulus menanggalkan itu semua. Ketika Paulus berjumpa dengan Yesus, maka dia dapat menanggalkan kedagingannya.